Apa bedanya liang kubur dengan liang lahat? Liang kubur itu yang agak lebar. 1,5 meter atau kali 50 atau 70 meter. Liang lahat tempat kita itu yang digali lagi masuk sudut. Ya kan? Nah, itulah pas-pas dengan diri kita. Masuklah kita di situ. Ibu-ibu ini yang sudah di bleaching semua apakah glowing. Cacing punah urusan. Ya toh? Masuk. Kata Nabi, tidak bisa lagi kau beramal. Tidak bisa lagi kau sholat. Tidak bisa lagi kau puasa. Hanya 3 lagi yang bisa terlurus mengalir meskipun kau sudah tulang belulang. Angkatan kita yang wafat kurang lebih sudah 50 kan? Ada yang wafat 10 tahun yang lalu. Apa dia sudah masuk surga kalau orang baik? Tidak. Apa dia masuk neraka kalau orang jahat? Tidak. Masih transit. Berapa lama transit di kubur? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bagaimana kakek-kakek kita yang meninggal 100 tahun yang lalu? Gimana kakek-kakek kita yang meninggal leluhur neneknya nenek kita yang 1000 tahun yang lalu? Itu masuk kubur bukan persoalan balik lagi. Tidak balik-balik lagi kita, Pak. Kalau mati lampu di sini masih ada pilihan. Ada, nyalakan HP. Iya kan? Mati lampu di sini masih gelap, masih, tapi batasnya paling 1 jam. Mati lampu dalam rumah ini masih lebar. Kita masih bisa lompat kalau ada ular masuk. Tapi di kubur ditindis, tidak bisa lagi kita goyang. Mati lampunya bukan sehari, selama-lamanya. Dan kalau ibu masuk kubur, tidak ada pilihan. Ada pegawai polisi, tidak disenang, tempat tugasnya mutasi, jauh. Ada pilihan tidak ibu? Ada. Ada, pensiun dini. Selesai. Tidak ada urusan sama Kapolri. Saya berhenti. Ibu-ibu, suaminya kasar, tidak kasih nafkah, ada pilihan. Ada pilihan. Ada, ceraikan saya. Bapak-bapak istri cerewet, boros, tidak menghargai suami, ada pilihan? Ada, malah 2 pilihan bapak. 1 ceraikan, 2 tambah lagi. Iya toh? Pergi merantau ke Sulawesi, tidak nyaman Sulawesi, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jakarta, ke Bogor. Tapi masuk kubur, ada pilihan? Tidak enak, keluar dulu deh. Ibu keluar, viral satu dunia. Nah, pada saat itu kata Nabi, 3 saja yang bisa menolongmu. 1, Ibu Ratna. 1, anak yang soleh dan soleha. Anak hafal Quran. Anak hafal Quran, Pak, tidak mesti dari kandungannya Ibu Ratna. Enggak. Kan sudah besar. Sudah jadi polisi. Sudah dewasa. Enggak mungkin lagi bisa hafal Quran. Lalu bagaimana caranya supaya dapat pahala hafal Quran? Ini anak kita ini. Pak Puji, sama hukumnya di hadapan Allah, Bapak punya anak penghafal Quran. Tidak mesti dari rahim. Kalau harus dari rahim, gimana perempuan yang tidak menikah? Gimana bapak-bapak yang tidak punya keturunan? Berarti tidak punya harapan punya anak yang soleh. Punya anak yang soleh, soleha, itulah yang bisa menyelamatkan ibu ketika dikubur. Ibu-ibu, ketika masuk kubur ibu, siapa yang doakan ibu? Siapa? Suami. Kawin lagi bu. Jangan. Bapak-bapak ini, kalau bapak meninggal, siapa yang doakan? Teman. Coba aja lihat di grup WhatsApp. Orang meninggal, dia tidak kirim doa, dia cuma kirim stiker. Iya toh? Siapa yang doakan? Anak. Saya mau tanya ibu. Bu, bisa enggak jadi anggota DPR anaknya enggak pernah nyalek? Bisa enggak? Enggak bisa. Bapak-bapak bisa enggak jadi Kapolres anaknya? Tidak pernah daftar ke sekolah polisi? Enggak mungkin. Bisa enggak anak ibu jadi dokter enggak pernah kuliah fakultas kedokteran? Enggak mungkin. Tapi bisa enggak anak ibu soleh dan soleha meskipun enggak sekolah? Bisa. Bisa enggak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun dia tidak akpol? Bisa. Berarti mendirikan anak, menjadikan anak soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada jadikan akpol. Cari muka kiri kanan, kadangkala sogok. Ya kan?
Sayang kita kalah sama setan. Kita lebih bangga kalau anak kita jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi anggota DPR, meskipun kita tidak pernah lihat datang berjamaah di masjid. Usia senja, Ibu, yang kita harapkan anak kita. Berapa banyak kita lihat sudah tua, siapa yang ngurus orang tuanya? Bukan anaknya. Siapa? Pembantunya. Siapa? Sopirnya. Orang miskin itu yang begitu. Mau kemana ini jabatan? Pasti ditinggal. Maka seorang istri, nah, karena ibu sudah tidak bisa melahirkan, cucu. Ajarkan anak kita akhlak. Itu yang paling penting. Anak-anak kita sekarang Pak cerdas-cerdas. Tidak usah khawatir soal kecerdasan anak kita. Yang kita khawatirkan akhlaknya. Ada anak-anak kita, Pak Puji pasti masih ingat. Waktu kita kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua. Natap aja wajahnya kita sudah dianggap kurang ajar. Saya masih dapat itu. Kalau lewat depan orang tua kita harus bungku-bungku. Tabik kalau orang Sulawesi. Kalau kita makan, tidak boleh itu kita makan sebelum orang tua dulu. Dosa kita dianggap kalau kasih sisa orang tua. Meskipun sudah sangat lapar, orang tua belum pulang, tunggu bapakmu. Sekarang, hancur Pak. Tinggal tulang-tulangnya disimpankan. Pantas anak kita cerdas, tapi tidak ada berkah dalam hidup. Jadikan anak soleh dan soleha. Gimana caranya anak kita soleh dan soleha? Jangan kasih makan barang haram. Kemarin kita ini saya yakin kita tidak terima uang sogo. Tapi kadangkala kita biarkan tetangga kita terima serangan fajar. Bayangkan hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya selesai Pak Jenderal, selesai pemilu kan saya masih pergi ceramah. Keliling-keliling. Itu bayangkan kalau serangan fajar dia ganti namanya Pak menjadi apa? Sedekah subuh. Astagfirullah. Sogok dia ganti namanya sedekah subuh. Jadi bukan elit aja yang rusak sekarang Pak. Bukan cuma elit kita yang hancur moralnya. Rakyat kita juga hancur. Dan wajar kalau selalu makan barang haram anak kita. Jangan pikir dia bisa sholat jamaah di masjid. Enggak. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya barang haram.